تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yang pertama kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan fidyah itu. Al-fidyah itu artinya tebusan. Jadi kalau ada sesuatu yang diberikan untuk menebus sesuatu, maka itu namanya fidyah. Misalnya tawanan perang. Agar supaya tawanan perang ini dibebaskan, maka dibayar dari pembayaran dari sesuatu agar supaya dibebaskan. Nah, pembayaran ini itu namanya fidyah, tebusan. Iya. Dan fidyah yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala cakupannya mencakup segala tebusan yang terkait dengan masalah manasik. Apakah itu berupa hadyu, sembelihan karena dia tamattu atau qiran, ataukah berupa dam karena dia melanggar suatu mahdzur dari mahdzurat al-ihram, suatu hal yang dilarang dari larangan-larangan ihram yang 9 yang telah kita terangkan, atau dia meninggalkan sebuah kewajiban atau meninggalkan sebuah kewajiban. Iya. Dan ini semuanya masuk dalam cakupan fidyah. Nah, secara umum di sini penulis rahimahullahu taala akan mengkaji fidyah itu ada 3 macam. Yang pertama fidyah tamattu dan qiran. Nah, ini biasa disebut dengan nama hadyu. Biasa disebut dengan nama hadyu. Dan yang kedua ada fidyah jubran, fidyah untuk menambal atau menutupi. Nah, ini terkait kalau dia melakukan sebuah larangan dari larangan-larangan ihram, larangan dari hal yang dilarang pada saat ihram, atau dia meninggalkan sebuah kewajiban dari kewajiban haji dan umrah, maka itu fidyah jubran namanya, karena dia menambal, menutupi, menjadi kafarah. Kekurangannya ditambal dengan fidyah ini. Iya. Dan ada namanya yang ketiga fidyah al-ihsar. Fidyah al-ihsar ini fidyah untuk orang yang tertahan tidak bisa melanjutkan manasiknya. Baik. Sebelum saya membaca uraian penulis di sini, ada 2 kaidah di pembahasan fidyah yang perlu diketahui. Kaidah yang pertama, kemarin sudah dibahas mahdzurat al-ihram ada berapa? Ada 9. Hal-hal yang dilarang dilakukan pada saat ihram ada berapa? Ada 9. Baik. Dari mahdzurat al-ihram ini itu terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang melanggar. Saya ulangi, orang yang melanggar dalam mahdzurat al-ihram ini itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia melanggar dengan sengaja tanpa udzur dan tanpa ada keperluan. Yang pertama, dia melanggar mahdzurat al-ihram
dengan sengaja, tanpa udzur dan tanpa keperluan, maka ini hukumnya dia berdosa dan dia wajib membayar fidyah. Kena dosa dan wajib membayar fidyah. Yang kedua, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram ini dengan sengaja, tetapi ada keperluan. Ada keperluan. Misalnya dia sakit, ya, dan semisal dengan itu. Baik. Maka ini dia wajib membayar fidyah, tapi tidak ada dosa bagi dia. Wajib membayar fidyah, tapi tidak ada dosa terhadap dia. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Itu ayatnya. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia membayar fidyah. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran dengan mencukur rambut, maka dia membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih. Ada 3. Baik. Dan 3 ini akan dirinci oleh penulis nanti rahimahullahu ta'ala. Keadaan yang ketiga, orang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram ini dalam keadaan lupa, jahil tentang hukumnya, atau terpaksa, atau dalam keadaan tidur. Iya. Ya, dia tutup kepalanya, dia lupa. Dia menggunting kukunya dalam keadaan dia tidak tahu hukum. Atau dia dipaksa. Memakai wangi-wangian misalnya. Iya. Atau dia melakukan pelanggaran ihram dalam kondisi tidur, dia tutup kepalanya, maka ini semuanya tidak ada dosa terhadapnya, tidak ada juga fidyah. Tidak ada juga fidyah. Sampai menurut pendapat yang lebih kuat juga, kalaupun misalnya dia melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa, tidak tahu hukum atau terpaksa, maka ini juga tidak ada fidyah terhadapnya. Baik, jadi ini 3 keadaan. Iya. 3 keadaan, dibedakan ya. Dibedakan. Dan ini kaidah umum di dalam menentukan seorang itu bayar fidyah atau tidak. Dan ini masalah, subhanallah, banyak kejahilan di pembahasan ini. Ya. Dan banyak orang sembarang berbicara. Saya pernah di satu waktu di musim umrah ada ketemu jemaah umrah. Dia dari travel lain, bukan travel yang saya berada di situ. Orang tua dikasih fatwa oleh pembimbingnya, dia harus menyembelih 3 ekor kambing. 3 ekor atau 2 ekor. Kenapa? Karena orang tua ini dia pakai kain ihram dari Medina. Begitu tiba di Mekah, masuk ke hotel, pergi mandi. Kemudian dia lupa, dia pakai baju biasa. Setelah mandi dia pakai baju biasa, baju kaos. Ya.
Maka pembimbingnya berkata dia bayar 3 ekor kambing. Karena baju dalamnya ada 2, terus apa lagi dia pakai? Yang jelas begitu caranya. Nah ini kejahilan ya. Orang yang lupa tidak ada fidyah sama sekali. Demikian pula orang yang jahil tidak tahu hukumnya, diingatkan kalau dia melanggar dengan sengaja, itu yang baru bayar fidyah. Baik. Jadi ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, sebelum kita baca uraian penulis, ada kaidah yang kedua. Dari mahdhurat al-ihram, dari pelanggaran-pelanggaran ihram, itu dibagi menjadi 4. Dari sisi apakah wajib bayar fidyah atau tidak, dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang tidak ada fidyahnya sama sekali. Dari 9 pelanggaran ihram, ada yang kalau dia melanggar di situ, dia tidak ada bayar fidyah sama sekali. Apa itu? Sudah kita sebutkan kemarin di pembahasan. Berlalu di ucapan penulis. Akad nikah. Nah, kan sudah berlalu. Penulis berkata wa yahrumu aqdu nikahin wa la yasihhu wa la fidyata. Khusus akad nikah itu tidak ada fidyahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada yang fidyahnya fidyah terbesar, fidyah mughalladhah, menyembelih seekor unta. Ini kapan dia menyembelih seekor unta? Apabila melakukan hubungan suami istri, kapan? Sebelum tahallul pertama. Ya. Yang ketiga, ada yang fidyahnya fidyah al-jaza, diganti dengan hewan yang semisal dengannya. Ini apa ini? Ini qatlus sayd, membunuh hewan buruan. Ya. Selain daripada itu, fidyahnya adalah fidyah ada. Fidyah ada, diberi 3 pilihan. Apakah dia menyembelih seekor kambing, atau dia memberi makan 6 orang miskin, setiap miskin diberi 1/2 sa', atau yang ketiga dia berpuasa 3 hari. Ini 3 fidyah, ini namanya fidyah ada. Jadi kaidahnya seperti itu. Saya ulangi, fidyah dari sisi atau pelanggaran ihram, kalau ada yang melanggar, dari sisi fidyah terbagi berapa? Terbagi 4. Yang pertama ada yang tidak ada fidyahnya. Apa itu? Akad nikah. Yang kedua ada yang fidyah mughalladhah, fidyah terbesarnya, menyembelih seekor unta. Apa itu? Jima sebelum tahallul pertama. Yang ketiga ada fidyah al-jaza, dibalas dengan menyembelih hewan semisal dengannya. Ini apa? Qatlus sayd, membunuh hewan buruan. Selain daripada ini, selain daripada 3 ini, masuk kepada yang keempat, namanya fidyah ada. Fidyah ada itu bagaimana rinciannya? Diberi salah satu dari 3, memilih salah satu dari 3. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, memberi makan 6 orang miskin, setiap miskin 1/2 sa'. Dan yang ketiga dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu kaidahnya. Kalau kita sudah paham kaidah ini, maka insyaallah taala akan memudahkan untuk memahami apa yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik.